Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wiwi Pujiastuti, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMP Negeri 8 Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia. Dengan bimbingan dari pengajar praktik Bapak Suyatno, SPDI, dan fasilitator Ibu Nurmala Sari Dewi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan materi 2.2.A.9 Aksi Nyata Modul 2.2 Pembelajaran Sosial Emosional terintegrasi dengan pembelajaran berdiferensiasi dan budaya positif. Tujuan pembelajaran khusus: membagikan pemahaman tentang implementasi pembelajaran sosial dan emosional dalam 4 indikator. Yang pertama, pembelajaran eksplisit. Yang kedua, integrasi dalam praktik mengajar guru dan kurikulum akademik. 3. Penciptaan iklim kelas dan sekolah. 4. Penguatan kompetensi sosial dan emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah, serta merefleksikannya. Berikut ini merupakan aksi nyata saya terkait implementasi pembelajaran sosial emosional yang terintegrasi dengan pembelajaran berdiferensiasi dan budaya positif yang mengimplementasikan dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik. Skenario pembelajaran. Ibu Wiwi adalah guru mata pelajaran prakarya di SMP Negeri 8 Palangkaraya. Ibu Wiwi akan melaksanakan pembelajaran dengan materi alat pengendali elektronik dengan menggunakan RPP berdiferensiasi dan penerapan budaya kelas, yaitu keyakinan kelas, serta mengintegrasikan kompetensi sosial emosional di kelas. Untuk menumbuhkan kesadaran penuh pada siswa, Ibu Wiwi memperdengarkan musik dan latihan pernapasan dengan teknik stop. Berikut pengajaran prakarya di kelas 9 semester 2 dengan materi alat pengendali elektronik. Rencana pelaksanaan pembelajaran dengan unsur diferensiasi, kompetensi sosial emosional, dan budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Baik. Apakah hari ini siap untuk belajar prakarya? Siap. Baik anak-anakku, hari ini kita kembali di kelas prakarya. Kita akan melanjutkan materi kita minggu lalu. Sebagai umat yang beriman, sudah selayaknya kita memulai kegiatan kita ini dengan berdoa. Seperti biasa, Ketua Kelas Rabiatul memimpin doa, silahkan. Baiklah, sebelum memulai pelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Izinkan saya memimpin doa secara agama Kristen. Sudah, kita mulai. Doa selesai. Terima kasih Rabiatul. Selanjutnya, Ibu akan mengecek kehadiran sekretaris. Siapa yang tidak hadir? Keterangannya Alfa. Lalu Selvia sakit. Yang lain hadir semua. Nah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita bisa bersama-sama, anak-anakku kita semua turun di sini. Tidak lupa kita mendoakan teman-teman kita yang sakit biar bisa cepat sembuh, ya. Baik. Selanjutnya, sebelum memulai pelajaran,
kita ingat lagi materi kita yang minggu lalu, yang bab 7. Ya. Ibu sudah mengirimkan slide-nya, Ibu sudah jelaskan. Masih ingat? Bab manipulasi sistem pengendali. Apa saja kemarin di bab 7? Dasar-dasar elektronika analog, dasar-dasar elektronika digital. Ayo dibuka lagi handphonenya. Dasar pengendali dan analisis sistem pengendali. Hari ini tetap sama terkait dengan materi minggu lalu, kita akan membahas mengenai alat pengendali elektronik. Oke ya. Nah, ini materi kita hari ini adalah alat pengendali elektronik. Tujuan pembelajaran diharapkan setelah proses belajar mengajar ini, anak-anakku semua mampu menjelaskan pengertian sensor pada sistem pengendali sederhana. Yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi macam-macam sensor pada sistem pengendali sederhana. Itu tujuan yang akan kalian dapatkan hari ini. Selanjutnya, seperti biasa, kita akan membuat kesepakatan kelas yang berisi tentang keyakinan kita. Mau seperti apa kelas kita hari ini? Siapa nih yang mau ngasih usul keyakinan? Oh, Rabiatul bisa ke depan sayang, tuliskan. Siapa keyakinan kelasnya mau seperti apa? Siapa ya? Ya, silahkan. Apa sayang? Nah, mengangkat tangan sebelum berbicara. Setuju semua? Setuju. Iya. Mengangkat tangan sebelum berbicara, baik bertanya ataupun berkomentar. Yang kedua ada lagi, silahkan. Ya. Seluruh siswa aktif saat pembelajaran. Nah, seluruh siswa aktif saat pembelajaran. Setuju tidak? Setuju. Aktif ya kita ya. Iya. Ada lagi. Ya, Vanko, silahkan apa? Nah, kalau keluar, setuju tidak minta izin? Setuju ya? Dari Vanko meminta izin saat keluar. Kita tidak perlu banyak ya, 6 atau 7 saja sudah cukup. Ada lagi? Silahkan. Ya, silahkan Elsa. Menghargai guru selama proses pembelajaran. Ada lagi? Ya, Sigit? Menghargai teman. Menghargai sesama teman. Ya, setuju sekali. Jadi kalau temannya berbicara, tunggu dulu. Selesaikan temannya, baru kita berbicara. Juga ada lagi sayang, silahkan. Ya. Menjaga suasana kelas agar tetap tenang selama pembelajaran berlangsung. Menjaga suasana kelas agar tetap tenang selama pembelajaran berlangsung. Wah, ini Ibu senang banget, tepuk tangan dulu. Bisa nggak dijalankan nih? Kita tetap tenang. Bisa Kak? Bisa ya, sepakat ya. Oh, senang banget. Menjaga suasana kelas tetap tenang saat pembelajaran berlangsung. Apakah ada lagi? Cukup ya. Itu tetap tenangnya ketinggalan. Padahal itu yang paling penting tuh. Menjaga suasana kelas tetap tenang. Jangan dihapus, dinaik ya. Nah, ya. Baik, selanjutnya anakku, sambil Rabiatul menuliskan sampai selesai, Ibu akan memperkenalkan teknik relaksasi. Karena ini sudah jam siang ya, sudah jam 10, pergantian antara pagi dan siang. Kalian sudah belajar dari pagi tadi, mau masuk kelas ini lagi, Ibu akan memperkenalkan namanya teknik stop. Kita akan memanfaatkan waktu 2 atau 3 menit saja, di mana kalian duduk dengan tegap, bukan seperti ini ya, tegap. Fungsinya agar saat bernapas itu bisa sampai dada dan perutnya mengembang, jadi udara sampai diafragma.
Kita bisa duduk, menarik napas panjang, duduk dengan tegak, menarik napas dengan panjang, memejamkan mata. Kalau kamu agak sulit fokus, kamu bisa mensugesti dirimu dengan kuhirup energi positif, kuhembus energi negatif. Kalau kamu sulit untuk fokus, kamu bisa mengisi pikiranmu dengan kalimat itu ya. Kuhirup energi positif, kuhembus energi negatif. Apabila nanti saat teknik ini terjadi, kamu merasa mengantuk, maka fokuskan pikiranmu kepada kalimat itu tadi. Kuhirup energi positif, kuhembus energi negatif. Tapi kalau kamu mudah saja fokus, tidak perlu seperti itu juga, tidak masalah. Tujuannya adalah rileks. Silahkan duduk yang santai, tangannya yang senyaman-nyamannya. Saya minta waktu sebentar, 2 menit atau 3 menit. Kita mulai, pejamkan mata nanti ya, belum ya? Nanti dulu, apakah ada pertanyaan dulu? Ngapain Bu? 1, pejamkan, ini baru Pak, saya memperkenalkan ini. 1, pejamkan mata. 2, tarik napas dalam, hembus. Tarik napas, hembus. Rasakan rileksnya. Itu saja, oke? Ada pertanyaan tidak? 1, 2, 3. Baik anak-anakku, sekarang marilah kita pejamkan mata. Tarik napas, hembus. Hirup energi positif, buang energi negatif. Tarik napas, hembus. Rasakan rileks di kepala, di bahu, di dada. Rasakan relaksasi di seluruh tubuh Anda. Tarik napas, hembus. Baik, kita akan tarik napas kita 2 kali lagi. 1, 2, 3. Sekarang pelan-pelan buka matanya, pelan-pelan buka matanya. Renggangkan otot leher, bahu, tangan. Oke. Waduh, apa? Gimana? Lucu? Enggak ya, enggak lucu ya. Apa yang kalian rasakan? Ciara, apa yang kamu rasakan? Tenang. Elza, apa yang kamu rasakan? Nyaman. Kalau Radit? Sejuk. Oh, karena suara air ya. Apa? Oh, ada suara airnya. Iya, karena tubuh kita itu 70%-nya air. Saya pilih makanya relaksasi suara air. Kalau Sigit, apa yang kamu rasakan Sigit? Tenang. Wah, ini bagus ya untuk kita memulai pelajaran, untuk kita meminggirkan semua kelelahan kita yang sudah dari pagi tadi beraktivitas. Tadi sudah istirahat, sudah makan, sekarang sudah relaksasi. Apakah siap ya? Jadi kita tambah siap untuk memasuki materi pelajaran kita hari ini.
Baik, langsung saja ya anak-anakku ya. Kita masuk ke materi pembelajaran. Tadi sudah saya sampaikan bahwa materi kita hari ini membahas mengenai alat pengendali elektronik. Tujuannya sudah Ibu sampaikan. Lalu kaitannya dengan materi yang lalu sudah saya sampaikan juga ya. Nah, hari ini sebenarnya sudah saya sampaikan mengenai dasar pengendali. Dasar pengendali atau sistem kontrol merupakan peralatan yang digunakan untuk memproses, mengendalikan, dan mengatur kondisi dari suatu sistem. Pengendali seperti apa? Pengendali elektronik sederhana, yaitu misalnya kita punya alat elektronik. Apa aja alat elektronik di rumah? Apa? Televisi, kipas, mesin cuci, kesepakatan ya, silakan. Kulkas, alat elektronik. Contohnya TV, contohnya AC. Kita lagi duduk, TV-nya iklan, males kan berdiri mengganti, ada alatnya ya, remote. Jadi kita bisa kendalikan channel TV dengan remote. Bagaimana remote itu bisa mengendalikan alat elektronik? Itu yang akan kita bahas hari ini. Nah, begini anak-anakku. Teknologi pengendali saat ini berkembang sangat pesat. Itu semua tentu saja tidak terlepas dari karunia yang Tuhan berikan kepada kita manusia berupa kecerdasan akal dan pikiran. Beberapa konsep dasar pengendali sistem itu terinspirasi dari karunia yang Tuhan karuniakan kepada makhluk hidup berupa panca indera. Panca indera pada makhluk hidup berfungsi sebagai masukan informasi yang diterima dari lingkungan sekitar, bukan? Kita dicubit merasa sakit, saat ada cahaya kita bisa melihat, saat ada suara kita bisa mendengar. Panca indera ini menjadi input atau masukan yang kemudian diproses oleh otak, dan nanti apa yang kita lakukan itu adalah output atau keluaran dari apa yang kita dapat dari panca indera. Nah, begitu juga dengan alat elektronik ini. Dia terinspirasi atas panca indera, lalu dia meniru panca indera kita dengan alat yang disebut sensor. Dibuatlah alat yang disebut sensor. Apa itu sensor? Kita bisa baca bersama. Sensor merupakan komponen elektronik yang dapat mengubah besaran mekanis, panas, sinar, dan kimia menjadi tegangan dan arus listrik. Bagus. Alat yang mampu mengubah ya, dan mengubah dan memprosesnya kemudian menjadi keluaran. Bisa berupa arus listrik. Posisi sensor selalu berada pada baris terdepan sebuah peralatan elektronik. Nah, di depannya ya. Macam-macam alat sensor. Yang pertama, sensor cahaya. Merupakan sensor yang dapat mengubah energi cahaya menjadi besaran listrik. Angkat tangan siapa yang bisa ngasih contoh sensor cahaya, alatnya apa? Angkat tangan. Ya, silahkan. Panel surya, kita lihat. Wih, mantap, betul. Lanjut. Sensor suhu merupakan sensor yang dapat membaca perubahan suhu yang diubah kemudian menjadi besaran listrik. Siapa yang bisa ngasih contoh? Suhu, ya. Termometer ini ya. Kalau sakit ditaruh di ketek. Ini ya, sensor suhu. Kita lihat, benar nggak? Benar. Terima kasih. Lanjut, sensor apa lagi? Sensor tekanan adalah alat yang dapat merubah tegangan mekanis menjadi besaran listrik. Apa contohnya? Ya, timbangan digital. Saya punya timbangan berat badan. Ini kalau kita ke tukang buah juga ada timbangan digital. Oke? Nanti kita akan punya masa boleh dipegang ya. Anak-anakku yang suka pegang untuk belajar bisa pegang ini. Kita lihat. Oh, punya ibu timbangan buah, punya Elsa timbangan badan, sama aja, yang penting timbangan digital ya.
dan masih banyak yang lainnya. Lalu ada sensor inframerah, merupakan jenis sensor yang memanfaatkan sinar inframerah sebagai media penghantar untuk melakukan pendeteksian. Siapa yang bisa kasih contoh sensor inframerah? Ya, ayo, siapa yang mau angkat tangan? Silahkan. Ayo, yang silahkan sayang. Remote. Ini betul sekali. Nah, ini remote televisi. Televisinya lebih besar, ini remote-nya ya. Jadi ini memanfaatkan sinar inframerah. Kalau kita pencet nanti merah kan di sininya. Nah, itu yang merah itu sinar inframerah. Ada juga AC, pakai remote juga. Remote-nya juga pakai inframerah. Ada DVD player, pakai remote juga. DVD itu zaman dulu, tuh kaset CD itu. Nah. Iya. Nah, selanjutnya ada lagi sensor ultrasonik. Adalah jenis sensor yang menggunakan gelombang ultrasonik untuk melakukan pendeteksian. Siapa yang bisa memberikan contoh sensor ultrasonik? Kita masuk ya, silahkan. Kita masukkan misalnya sensor pink ke dalam sebuah benda, lalu kita taruh halangan, benda itu tidak akan menabrak, dia akan belok karena dia ada sensor ultrasonik. Nah, apa ya kira-kira ya elektronik ini? Siapa yang bisa menebak? Siapa yang bisa menebak? Ini ada penghalang nih, dipasangin sensor jarah di situ, dia nggak akan nabrak, dia akan belok. Kira-kira apa ya? Oke? Sensor penghira halangan. Bukan, lebih kepada alat elektroniknya. Kira-kira saya nggak ada contoh di sini. Ayo apa? Boleh mobil boleh. Ada lagi? Boleh banget mobil ya? Robot mainan boleh banget. Nah, betul, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk anak-anak, luar biasa. Oke, terima kasih. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Oh, sudah sampai di situ. Baik, iyalah. Saya maaf Pak, saya tadi materinya sedikit. Iya. Nah, jadi kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Dari materi yang sudah Ibu paparkan, apakah ada yang anak-anakku ingin tanyakan? Silahkan angkat tangan dulu. Ya, silahkan nak. Apa sih yang dimaksud dengan sensor inframerah? Oh, bagus sekali pertanyaannya. Apa sih yang dimaksud dengan sensor inframerah? Apakah ada yang bisa membantu? Baik, sensor inframerah itu seperti yang saya jelaskan tadi ya nak, adalah alat yang dipasang pada sebuah perangkat digital, perangkat elektronik yang berfungsi untuk mendeteksi dan mengirim dan menjadi penghantar kepada media yang dituju. Contohnya begini, kita tahu minggu lalu saya sudah jelaskan bahwa sistem binar itu terdiri atas 1 dan 0. 1 itu hidup, on, 0 itu off. Misalnya saat ini saya akan memprogram remote ini, tentunya kita akan masukkan data analog ya, berupa sandi-sandi. Misalnya kalau 1 itu hidup, 0 itu mati, misalnya 101101. Berarti itu kode untuk hidup misalnya, karena tadi diakhiri 1. Maka saat saya tekan on, sinar inframerah sensor itu akan membaca kode saya tadi dan mengirimkan melalui sinar inframerah, mengirimkan datanya kepada televisi. Di televisi itu dipasang alat untuk menangkapnya, namanya yang kakinya 3 tuh, kapasitor. Kakinya 3, kapasitor, transistor, kapasitor. Itu akan menangkap tadi yang dikirimkan dan dia membaca kode tersebut sehingga TV itu menjadi hidup. Begitu juga kalau saya tekan off, ada kodenya yang saya pencet, dia akan mengirimkan melalui sinar inframerah dan dibacalah kode tersebut oleh televisi tersebut. Nah, seperti itu. Apakah bisa dipahami, nak? Baik.
Selanjutnya ada pertanyaan lagi? Saya mau bertanya nih Bu. Iya, Sigit. Saya tuh mau bertanya, bagaimana si remote bisa mengendalikan alat elektronik? Oke, terima kasih, nyambung ya pertanyaannya, bagaimana remote ini bisa mengendalikan alat elektronik. Iya, sama anakku, jadi ada kode programmer yang dibuat di remote. Begitu juga dengan alat elektronik, itu tentunya ada kode namanya kode analog yang berupa data-data atau sandi-sandi analog. Jadi agar untuk bisa tersambung kode di remote dan televisi itu diperlukan tadi sinar inframerah. Tapi Ibu punya video nih. Semoga kalian bisa lebih memahami penjelasan ini dengan adanya video ya. Sebentar. Oke. Apa nih videonya? Oke, sekarang saya contohkan ya bagaimana cara kerja dari remote TV ini. Ya, sekarang saya coba, saya pencet yang power. Dia keluar kodenya. Ini kodenya ini. Saya pencet lagi ya. Dia keluar kodenya sama. Kodenya berapa itu? 403 4298887. Nah, kalau dapat kode ini, dia maksudnya menghidupkan TV. Sekarang saya ganti nih, nomornya nomor 1, saya pencet. Tuh, dia keluar kodenya beda. 71194275. Saya pencet lagi, dia kodenya pasti sama. Kodenya sama. Ini cuma pemisah aja ya. Ini juga ada pemisah sama. Tapi kodenya yang ini. Saya kasih kode yang nomor 2, dia beda lagi. Tuh, dia keluar, kodenya beda lagi. Tuh, nomor 2. Jadi seperti itu. Jadi ketika kita mencet nomor 1, kodenya apa, 2 apa. Nah, nomor 1 menghidupkan apa ketika kodenya ini gitu. Oke, sekarang kita praktekkan langsung dengan lampu LED. Oke, sekarang kita praktekkan langsung bagaimana caranya menghidupkan lampu dengan remote ya. Sekarang kita mencet di sini, dia langsung hidup, dia langsung keluar kode ini. Nah, kode ini saya gunakan untuk menghidupkan lampu. Saya pencet lagi, dia mati, keluar kode lagi. Jadi kalau keluar kode berikutnya yang sama, maka dimatikan gitu. Jadi hasilnya seperti ini ya. Kita bisa gunakan untuk apapun, untuk TV, untuk AC, semua komponen, semua alat yang menggunakan inframerah. Jadi seperti itu. Terima kasih. Nah, seperti itu. Jadi intinya ada program atau sistem pengendali yang diprogramkan di alat pengendali ini yang terkoneksi. Bagaimana terkoneksinya tadi? Melalui adanya penghantar. Penghantarnya itu adanya di sensor. Tadi ini penghantarnya adalah sinar sinar inframerah. Nah, sampai di sini apakah anak-anakku bisa memahami? Bisa, alhamdulillah. Selanjutnya kita akan masuk lagi kepada proses pembelajaran yang lebih mandiri, di mana anak-anakku kalian sudah duduk berdasarkan kelompoknya tadi ya. Nah, kalian sudah duduk berdasarkan kelompoknya, kelompok astronot. Ini kelompok astronot ceritanya. Lalu yang di tengah kelompok pesawat, yang di pojok sana kelompok mobil keren. Nah, sekarang saya akan mendampingi kalian untuk kalian duduk bersama. Ketua kelas sama Sigit bisa bantu ibu, satu kelompok bisa bagikan buku ini untuk mengamati dan
memahami materi yang sudah saya sampaikan tadi. Kalian berdasarkan buku ajar bisa memanfaatkan buku ajar, bisa saya akan kirimkan PPT tadi kepada grup kelas, bisa memanfaatkan PPT materi saya tadi, atau kalian bisa langsung pegang bendanya, atau kalian bisa menggunakan handphone, ya. Mana yang kalian sukai, mana yang kalian merasa nyaman. Gunakan perlengkapan untuk dapat lebih memahami materi yang barusan Ibu sampaikan. Diapain Bu materinya? Apa kerja kami? Nah, jadi pekerjaan kalian adalah, kemarin kita ada survei ya. Saya menanyakan kalian menyukai apa. Ada yang suka mind map, ada yang suka template, ada yang suka video. Ini kalian bebas menentukan mana yang kalian mau buat. Nah, contoh mind map itu seperti apa? Kalian bisa buat di lingkaran coklat itu alat sensor alat pengendari. Lalu yang pinknya misalnya sensor cahaya. Alatnya apa aja sensor cahaya? Ada fotodiode, atau fototransistor, ada solar cell. Kalian cari itu. Apa saja alat-alat yang berhubungan dengan sensor cahaya. Sebelahnya lagi ada sensor suhu misalnya. Apa aja alatnya sensor suhu selain termometer? Apa aja? Oke? Nah, ini lagi sensor tekanan. Ada lagi sensor ultrasonik, ada sensor inframerah. Kalian buat seperti ini berupa ringkasan, oke? Berupa ringkasan ini Ibu sangat sarankan untuk kelompok mobil. Sangat saya sarankan untuk kelompok mobil. Kalian bisa mengidentifikasi alat-alat pengendali sederhana. Selanjutnya ada lagi produk selanjutnya yaitu template. Template ini sebenarnya seperti PowerPoint Ibu tadi yang saya sampaikan tadi. Jadi ada gambarnya, ada penjelasannya. Oke? Ada gambarnya, ada penjelasannya. Apakah kalian ada membawa alat pewarna? Kalian bisa berkelompok. Siapa yang melukisannya agak bagus, bisa melukis sedikit, ya. Sama. Cari alat-alat yang berhubungan dengan sensor. Kalian bisa menyisipkan gambar atau ringkasan dari fungsi alat tersebut. Saya sarankan kepada kelompok 2. Tetapi kalau kelompok ini bebas saja sebenarnya. Ini hanya saran saja. Kebebasan kalian maunya yang nyaman seperti apa. Cuma memang untuk template ada ringkasan. Jadi agak lebih kompleks sedikit, ya. Yang ketiga ada video. Atau kalau tidak video, kalian bebas mau bikin mind map, mau bikin perpaduan antara mind map dengan template. Intinya sama. Kalian lebih mengidentifikasi, karena tadi saat pembelajaran saya hanya memberikan satu-satu saja contoh alatnya. Oke? Alat-alat sensornya satu-satu saja. Saya ingin kalian lebih memperluas lagi dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar yang bisa didapatkan. Kalau bisa pakai video, bagaimana caranya? Siapa yang bisa capcut? Nah, apa itu? CapCut. Download dulu gambar-gambarnya, download dulu. Lalu dimasukin ke videonya. Kasih musik. Simple aja sebenarnya. Kalau bisa di sini, boleh di sini. Apakah harus saya video? Tidak. Yang mana yang nyaman? Yang mana yang kalian sukai? Selanjutnya, silahkan anakku Rabiatul bisa sama Sigit bantu Ibu untuk memberikan. Yang tadi ingin memegang benda-bendanya dipersilahkan. Yang tadi ingin memegang benda-bendanya kemarin kayaknya yang suka kinestetik, ada Alexa, ada Angelita, ada Clean, ada Deborah, Doni, ya. Kalau mau pegang bendanya silahkan. Sekarang kita akan melakukan refleksi setelah pembelajaran tadi. Refleksi, oke?
saya akan menanyakan dan saya harap kalian bisa menjawabnya untuk pembelajaran kita yang lebih bagus ke depannya nanti. Apa bagian yang paling menarik dari pembelajaran hari ini? Angkat tangan. Apa bagian yang paling menarik dari pembelajaran hari ini? Silahkan Elsa. Metode pembelajarannya, oke, menarik menurutmu ya? Oke, ada lagi, silahkan. Ada gambar dan contohnya. Wah, jadi menarik gitu ya. Oke, ada lagi? Ya, silahkan. Mengerti yang dibicarakan. Alhamdulillah. Wah, senang sekali. Baik, refleksi yang kedua. Tantangan apa yang masih kamu temui dalam mempelajari materi ini? Bagaimana kamu akan berlatih untuk mengatasi tantangan tersebut? Apa yang kira-kira sulit? Dan bagaimana mengatasinya? Silahkan angkat tangan. Ya, silahkan saya. Mengerjakan tugas kelompok tadi. Belum, lanjutnya ada lagi. Silahkan. Terakhir ya. Apa yang akan kamu lakukan agar hasil belajarmu lebih memuaskan di masa yang akan datang? Silahkan. Ya? Belajar lebih giat lagi. Bagus sekali. Ada lagi? Ya? Mengulang pembelajaran yang telah dipelajari. Luar biasa. Ada lagi? Silahkan, ada lagi. Rabiatul? Mungkin membuat sebuah pelajaran yang telah dipelajari itu membuatnya lebih menarik dengan cara menambahkan gambar-gambar atau gambar yang lain. Iya, ada produk atau karya. Ya, betul. Setuju, bagus sekali. Nah, bagus sekali ya anak-anakku. Luar biasa. Mulai dari pembelajaran. Mulai dari kita relaksasi tadi ya dengan teknik stop, lalu proses pembelajaran, lalu penugasan yang kalian lakukan, kalian kerjakan tadi, lalu refleksi, semuanya berjalan dengan baik dan sangat baik. Ibu mengucapkan terima kasih. Apa yang tadi kalian pikirkan akan kalian lakukan ke depannya itu adalah benar dan itu harus kita laksanakan agar kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih saya ucapkan anak-anakku. Sebelum kita akhiri pelajaran, mari kita simpulkan dulu. Terakhir kali kita simpulkan. Hari ini kita belajar sistem pengendali. Satu apa? Kita harus bersyukur. Karena ini semua atas karunia Tuhan, terinspirasi dari karunia Tuhan berupa panca indera. Sensor itu terinspirasi dari panca indera. Yang kedua, kesimpulan kedua, kalian mampu tidak memahami fungsi sensor? Paham nggak sensor? Yang ketiga, apakah kalian bisa mengidentifikasi alat-alatnya? Bisa? Lebih nyaring? Nah, itulah kesimpulan kita hari ini. Terima kasih atas kelas yang menyenangkan. Belum lagi tutup, kita tepuk tangan dulu. Baik. Sebelum mengakhiri, Rabiatul silahkan berdiri, tutup doa penutup. Doa penutup berdasarkan doa agama masing-masing. Marilah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Amin. Doa selesai. Baik, terima kasih Ibu akhiri pelajaran kita hari ini. Ibu Asih duduk di papan. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Salam dan bahagia.
Guru Bergerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.